Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi ibu calon belum enggak. Perkenalkan, saya atas nama Ilham dari IGT Angkatan 9 Kabupaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan aksi nyata modul 1 budaya positif, yakni bersinergi budaya positif di sekolah, yaitu di UPT SMP Negeri 1 Manggarai. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di UPT SMP Negeri 1 Manggarai. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang di UPT SMP Negeri 1 Manggarai akan berbagi pemahaman dan apa yang telah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan ini. Baiklah, langsung saja kita melangkah ke susunan acara. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan. Marilah kita membuka kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Manggarai. Waktu dan tempat dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu serta bapak yang pada hari ini diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini, dan yang saya hormati adik-adikku dan anak-anakku para CGP Angkatan ke-9. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu mengucapkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, keberkahannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini
dalam acara diseminasi budaya positif. Dan tak lupa juga saya kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari arah kegelapan menuju arah terang-terang. Anak-anakku serta ibu-ibu yang saya cintai dan yang saya banggakan, saya mau berterima kasih kepada para CBPE karena alhamdulillah yang diangkat di sini budaya positif, di mana budaya-budaya ini atau nilai-nilai positif ini khususnya di UPT SMP Negeri 1 Mangarang Jombang berangsur-angsur akan punah. Tetapi alhamdulillah kita bangkitkan lagi kembali nilai-nilai atau budaya positif yang ada di UPT SMP Negeri 1 Mangarang Jombang. Khususnya kita ini adalah orang Makassar yang selalu ada namanya budaya itu budaya Attabe. Nah, sehingga anak-anak di sini harus diberikan kedisiplinan. Ini dulu budaya seperti ini dulu, yang budaya sehari-hari. Tidak usah nanti selalu mau mengangkat yang tinggi-tinggi. Budaya dulu sendiri dulu yang kita terapkan. Apa itu budaya kita? Itu yang selalu kita tanamkan, itu budaya kami. Terus yang kedua, kita ini adalah guru, utamanya anak-anak ini adalah generasi muda, pelanjut kita ini semua. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang meneruskan? Sehingga kenapa yang muda-mudanya ini dulu yang dibentuk? Karena kalian adalah generasi selanjutnya. Yang kedua itu. Yang ketiga, budayanya ini yang namanya HP. Bagaimana budaya yang HP ini selalu harus dibatasi. Ini ada ibu kita. Sekarang itu sistemnya bukan punishment. Tidak ada ini sekarang sistem yang punishment seperti itu. Itu yang dulu yang lalu. Tetapi kalau kita pahami ini budaya positif yang akan disampaikan oleh para CPP, insya Allah hati yang ikhlas akan muncul. Keikhlasan kita mengajarkan atau mengarahkan siswa yang ke arah lebih baik. Jangan ini selalu memberikan hukuman kepada anak-anak, tapi kenapa mesti diarahkan guru? Karena kita kepala sekolahnya, karena kita ini yang sering bersentuhan langsung. Kalau kan saya itu sering bersentuhan sama gurunya dan siswanya. Tetapi kalau saya ingin mengcover semuanya, mungkin saya tidak dapatkan. Misalnya dengan adanya ini, alhamdulillah kita ini empat. Jadi ada yang banyak mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik. Saya akhiri, insya Allah mudah-mudahan budaya positif yang ada di kecamatan kita ini, di sekolah kita ini, insya Allah akan bangkit lagi kembali dengan adanya para guru-guru penggerak yang selalu menggerakkan kita ke hal-hal yang positif. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah sambutan oleh Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Mangarang Jombang. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa di sini kami teman-teman CGP bukan bermaksud bahwa kami lebih tahu dari Bapak Ibu sekalian, tetapi di sini kami hanya ingin berbagi, sharing apa yang sudah kami, ilmu yang sudah kami dapatkan di CGP ini, yang diharapkan bisa memunculkan, meningkatkan budaya positif di sekolah kita dengan kami berbagi kepada rekan-rekan guru sekalian. Baiklah, pada kegiatan kali ini ada beberapa materi yang akan kami bawakan atau kami paparkan. Next. Nah, bisa kita perhatikan. Jadi topik yang akan kita sharing di sini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, terkait teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan
kesimpulannya untuk mempertahankan harta benda yang kita miliki harus penuh dengan perjuangan untuk menjaganya supaya tetap bisa dalam genggaman kita. Terima kasih. Begitu. Jadi ini berkaitan dengan teori kontrol. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi sebenarnya orang lain tidak mempunyai hak untuk mengontrol apa yang ingin kita lakukan. Yang bisa mengontrol itu hanya diri kita. Mau saya buka atau tidak itu terserah saya. Nah, apakah kalau saya memutuskan untuk membuka mungkin karena saya menganggap yang genggaman saya ini bisa membawa obat untuk orang banyak. Ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini materi kedua. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang disepakati bersama dan mengandung hal-hal positif. Seperti apa saja itu nilai-nilai kebajikan universal? Seperti saling menghargai, menghormati, berintegritas, mandiri, berkomitmen, itu semua nilai-nilai kebajikan. Dan yang pentingnya di kelas, ketika kita ingin menerapkannya dalam pembuatan keyakinan kelas, inilah nilai-nilai yang kita pakai. Kita lanjut dulu materinya. Di materi kedua terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, sama silakan Bu Deni. Ya, saya lanjut. Jadi materi selanjutnya mengenai teori motivasi perilaku manusia. Jadi dasar dari perilaku manusia pada umumnya ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena terkadang anak-anak mematuhi aturan itu pasti karena dia takut dengan aturannya. Nah, dia menghindari ketidaknyamanan pastinya. Kalau ditanya kenapa mematuhi aturan, mungkin ada yang menjawab karena ada hukuman. Nah, itu dia menghindari ketidaknyamanan namanya. Kemudian, jadi itu termasuk motivasi eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi mereka melakukan hal baik itu karena dia ingin mendapatkan reward atau hadiah misalnya, atau pujian. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini motivasinya dari dalam diri, betul-betul dari dalam dirinya. Dia mematuhi aturan karena dia menganggap itu untuk keselamatan saya, untuk kepentingan saya sendiri. Jadi motivasinya berasal dari dalam. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya mengikuti materi hari ini. Jadi memang materi ini tidak bisa terpotong-potong karena ini saling berkaitan satu sama lain. Mulai dari disiplin positif, mengenai nilai-nilai kebajikan, inilah yang akan kita lanjutkan di materi ketiga, keyakinan kelas. Bagaimana kita bisa memunculkan nilai intrinsik dalam anak, motivasi intrinsik dalam diri anak. Salah satunya dengan kita bersama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, saya berdiri sedikit. Baik, nah, keyakinan kelas ini yang penting juga untuk dipahami dan kita terapkan bersama-sama di kelas kita nanti terkait keyakinan kelas. Bersama-sama. Oke. Nah, baik. Kita kembali ke keyakinan kelas. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Selama ini Bapak Ibu kan pasti pada saat awal pembelajaran atau di awal semester pasti ada yang namanya kesepakatannya atau peraturan yang dibuat. Nah, biasanya Bapak Ibu menggunakan kata peraturan kelas atau keyakinan kelas. Peraturan. Oke. Nah, kalau begitu di sini kita akan bersama-sama mengetahui kenapa sih harus keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas seperti selama ini yang kita buat. Jujur sebelum saya bergabung
hanya satu pihak, ya, satu pihak yang membuat. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh peserta didik. Siswa kita yang menggunakan ide-ide atau pendapatnya dengan menuangkan apa-apa yang harus kita yakini, apa-apa yang harus kita buat, apa-apa yang harus kita sepakati, dan apakah itu di dalam pembelajaran kelas bermateri ataupun hal-hal yang perlu disepakati dalam satu sekolah. Nah, itulah perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas yang terlibat itu yang dilibatkan adalah peserta didik, guru bersama dengan guru. Sedangkan peraturan kelas itu dibuat satu pihak, hanya lembaga sekolah. Keyakinan kelas yang membuat yang memberikan usulan ide-ide itu adalah peserta didik. Itu perbedaan antara itu. Baik, terima kasih Ibu Emma atas tanggapannya. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan. Pengalaman. Ya, silakan Pak. Pak, jadi saya tidak tahu apa aturan atau kesepakatan, tapi saya bukan atau saya bukan duduk bersama, tapi saya berdiri bersama. Iya, iya Pak. Ya, begitu Pak mulai mengajarkan di kelas taruh pelajaran bapak ya. Saya aturannya itu saya kasih, dia bilang di sini yang saya inginkan sekarang kalian ikut tata tertib sekolah semua. Oke. Kalau kalian ikut di semua itu, saya kasih nilai 95 sekarang semuanya. 95 semua. Nah, tapi ini 95 bukan mental di situ, tapi bisa naik, bisa turun. Kalau kamu tidak masuk, berkurang sekian. Kalau kamu bolos, lebih banyak. Kalau kamu ada yang disuruhkan atau ada yang kamu kerjakan, bisa ditambah dan lain sebagainya. Begitu. Nah, saya tidak tahu apakah itu namanya kesepakatan atau aturan. Ya, jadi ini bagus ini saya yakin anak bisa bermotivasi. Jadi mari kita bagaimana semua guru bisa bagaimana bisa mengembangkan ke depan supaya anak kita bisa jadi sipil atau lebih mau belajar, karena yang dialami sekarang itu gurunya daya juangnya tidak ada. Nah, jadi itu yang meningkatkan. Saya kira ini lagi. Iya, baik, terima kasih Pak. Ya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak. Mungkin kalau kita melihat anak didik kita saat ini, motivasi intrinsiknya yang sangat kurang. Nah, inilah yang ingin coba kita untuk tingkatkan. Bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik, bukan lagi dari motivasi dari luar, entah karena hukuman ataupun karena reward yang kita berikan. Tapi kita mengharapkan anak-anak kita melakukan suatu tindakan itu betul-betul karena dia mempercayai nilai atau keyakinan dalam dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebajikan, itu adalah sesuatu ada tujuannya. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Kalau tadi Bapak sharing pengalaman mengenai Bapak menyampaikan kepada anak didiknya peraturan sekolah, kemudian menginformasikan ya bahwa yang mengikuti aturan ini maka nilainya akan bagus. Menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini masuk kategori peraturan ataukah keyakinan? Menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira tadi yang dilakukan oleh Bapak Pak Akuh, apakah ini sudah masuk kategori keyakinan kelas ataukah peraturan kelas? Ya, Ibu Leli? Apa? Kategori peraturan atau keyakinan? Peraturan kelas. Oke, betul. Jadi kalau yang disampaikan tadi Bapak itu masih kategori peraturan kelas. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu kan bahwa peraturan kelas itu dia sumbernya sepihak atau aturan itu sudah jadi, sudah ada. Kemudian disampaikan kepada anak didik untuk dipatuhi. Ketika tidak dipatuhi, maka dia akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Ya, seperti tadi tidak mendapatkan nilai itu kan sebuah konsekuensi dari apa yang telah dia langgar. Seperti itu Pak ya. Apakah sudah satu pemahaman? Iya. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas yang akan saya
bersama-sama. Jadi bukan lagi dari satu pihak yang memberikan aturan, tapi ini berdasarkan pendapat ataukah masukan dari seluruh siswa-siswi kita. Nah, selanjutnya untuk menjawab lebih jauh lagi pertanyaan mengenai mengapa bukan peraturan, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, ini coba kita jawab bersama Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika menggunakan kendaraan roda dua, kira-kira apa alasan Bapak Ibu sekalian menggunakan helm? Saya mau tanya ini, apa alasan tak menggunakan helm ketika berkendara? Oke, satu, keselamatan. Bagus sekali Bu. Yang lain mungkin ada alasan lain? Kenapa nggak ada helm? Mematuhi aturan. Katanya takut ditilang sama polisi, takut melanggar aturan. Nah, oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Yang waktu corona, kenapa kita harus menggunakan masker? Kenapa pemerintah menyuruh kita mencuci tangan? Kenapa harus menjaga jarak? Untuk apa Bapak Ibu melakukan itu? Oke, satu teringat dari corona. Untuk keselamatan ya. Untuk apa lagi? Ya, kesehatan ya, supaya tidak sakit, supaya tidak tertular. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Contohnya pada saat melakukan penelitian, pelatihan, ataupun ketika datang ke sekolah. Kira-kira apa alasannya Bapak Ibu datang tepat waktu? Ya, yang mana? Ya, karena memiliki rasa tanggung jawab. Ada lagi? Mungkin takut naik alasannya? Ya, malu dengan terlambat, takut masuk grup ya. Iya, baik. Nah, tadi yang Bapak Ibu sudah sebutkan tadi mengenai mengapa menggunakan helm karena untuk keselamatan, mengapa menggunakan masker untuk kesehatan, mengapa harus datang tepat waktu karena nilai tanggung jawab. Inilah sebenarnya yang dinamakan keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya ulangi, nilai-nilai yang tadi yang dari peraturan kelas tadi, inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kita melakukan sesuatu karena ada tujuan kita. Kita tahu kenapa kita melakukan itu. Ada nilai-nilai atau keyakinan dalam diri kita. Kenapa kita melakukan hal itu? Bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita takut, bukan karena kita ingin mendapatkan penghargaan, tapi karena betul-betul keyakinan dalam diri kita. Nah, inilah yang kita coba ingin tanamkan dalam diri masing-masing kita, termasuk mungkin diri kita sendiri sebagai seorang guru. Nah, kesimpulannya untuk mendukung nilai motivasi di prinsip tadi, ya, ini berkaitan tadi dengan nilai-nilai kebaikan, dengan motivasi, bahwa motivasi yang sebaiknya kita berikan adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri atau dalam diri kita. Nah, kembali ke nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai atau keyakinan kelas tadi itu akan lebih menggerakkan anak didik kita dibandingkan kita mengikuti rangkaian peraturan. Ya Bapak Ibu ya, jadi itu intinya. Anak-anak itu akan lebih tergerak kalau memang dia sudah memiliki nilai motivasi intrinsiknya.
kan ada saling menyemangati. Kalau ibu kira-kira di dalam apa yang keyakinan apa yang kita miliki di dalam kebajikan apa? Ya, tanggung jawab, betul. Sebenarnya nilai-nilai ini semua ada tujuannya, dan tujuannya ini sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Ini yang harus kita tekankan kepada anak didik kita, sehingga muncullah yang namanya motivasi intrinsik. Mereka mempunyai kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu punya tujuan, sesuai dengan tadi dari teori kontrol tadi, bahwa setiap tindakan itu punya tujuan. Setelah itu di materi keempat, Bapak Ibu masih semangat? Oke, nah ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sedikit saya sampaikan bahwa anak didik kita, Bapak Ibu, melakukan suatu tindakan itu karena ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Disinilah peran kita sebagai seorang guru mengetahui, mencari tahu apa kebutuhan dasar dari anak didik kita yang tidak terpenuhi, sehingga dia mengekspresikannya dengan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, apa kebutuhan dasar itu? Terdiri dari 5. Lanjut. Ini Bapak Ibu, bisa dibaca? Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu juga sekalian, murid kita, ini 5 yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Semua pasti butuh bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Apa? Cuan. Ya, uang. Ya, makan, minum. Itu adalah semua kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Seringkali anak didik kita melakukan sebuah pelanggaran di kelas atau di sekolah karena tidak terpenuhi kasih sayangnya. Entah itu kasih sayang dari rumahnya, misalnya anak-anak yang broken home, mungkin guru-guru BK tahu, rata-rata anak-anak yang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran itu kadang-kadang karena kurang kasih sayang dari keluarganya. Mungkin keluarganya broken home sehingga dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang itu. Dia mencari di luar, mencoba mencari kasih sayang dengan cara yang berbeda, dengan cara yang negatif. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesenangan. Mungkin Bapak Ibu di kelas yang melihat anak didik kita, mungkin ada anak didik kita yang ketika kita mengajar tidak mengikuti terus mengajar dengan baik. Ya, mungkin karena dia tidak senang, dia tidak suka, ya, dengan proses pelajaran yang kita lakukan. Masing-masing anak itu berbeda kebutuhannya. Kemudian yang keempat adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini adalah kebutuhan kita ingin dianggap, kita ingin dianggap mampu melakukan sesuatu. Biasanya kita melakukan sesuatu supaya dianggap bahwa kita mampu. Bahwa kita mampu melakukan itu, kita ingin dianggap bisa melakukan sesuatu. Nah, ini juga terjadi kadang-kadang di anak didik kita. Mereka mungkin ada anak didik kita yang sering mencari perhatian, sering bertanya, atau sering menjawab karena kebutuhan dasarnya ingin dianggap bahwa saya mampu, saya bisa. Dan ketika ini tidak dipenuhi, terjadilah hal-hal yang negatif. Dan terakhir adalah kebebasan. Terkadang anak-anak kita itu atau kita sendiri itu membutuhkan yang namanya kebebasan. Kita tidak disuka dikungkung dengan kita ingin bebas. Ya betul Bapak Ibu. Kalau kita terlalu ditekan, ya siswa terlalu tekan, kadang mereka akan memberontak. Ya mungkin bisa melawan kita. Nah, inilah yang harus kita ketahui, ini yang harus kita gali bersama. Setiap siswa, siswa ini dia melakukan suatu pelanggaran. Apa sebenarnya kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi? Kita akan melanjutkan di materi yang kelima, yakni 5 posisi kontrol. Nah, baik, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat ternyata ada 5 posisi kontrol, ya, sebagai seorang guru. Mungkin ini pernah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum.
Berarti kita membuat siswa itu atau murid itu menghargai diri sendiri. Disinilah posisi kontrol yang terbaik. Kalau yang sebelumnya penghukum dan pembuat merasa bersalah itu biasanya motivasi eksplisit, ya. Seseorang melakukan karena takut dihukum, hanya ingin menghindari hukuman dari gurunya. Kemudian kalau teman dan pemantau, ini juga motivasi eksplisit. Seorang anak itu melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan, mengharapkan ketergantungan pada orang lain. Nah, untuk lebih memahami bagaimana kelima posisi kontrol ini, di sini saya akan membagikan sebuah video mengenai contoh nyata. Mungkin ini pernah ibu bapak alami juga selama mengajar, termasuk saya dalam menghadapi murid-murid kita. Baik, bapak ibu, untuk lebih memahami mengenai 5 posisi kontrol, nah kita akan menonton video bagaimana contoh posisi kita, baik sebagai penghukum. Nah, contoh yang pertama adalah sebagai penghukum. Bagaimana contohnya? Bisa diperhatikan. Nalan, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, baik. Ini adalah contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, bisa dilihat dari ciri-cirinya tadi. Nah, ini dampak daripada guru yang menerapkan posisi kontrol penghukum ini akan menjadikan murid itu menjadi pendendam, ya. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Nah, ini yang terjadi ketika kita menerapkan posisi penghukum. Kemudian bagaimana ketika menjadi posisi pembuat merasa bersalah? Oke, bisa ditampilkan. Nalan, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke, nah itulah tadi contoh posisi untuk pembuat merasa bersalah. Jadi ciri-cirinya tadi guru itu suaranya cenderung lembut, tenang, namun sebenarnya lebih bahaya dibandingkan dengan posisi penghukum tadi. Kalau penghukum tadi siswa akan menjadi pendendam. Nah, kalau di sini langsung kena mental ya.
Nah, posisi ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa nih nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, baik. Jadi tadi itu adalah posisi sebagai teman. Nah, bagaimana ciri-cirinya tadi bisa dilihat ya, Bapak Ibu, bahwa ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman murid, maka ciri-cirinya adalah suara guru itu akan ramah. Kemudian cenderung bersenda guru. Jadi kita merasa dekat dengan murid-murid kita, sering bercanda dengan murid kita. Nah, apa dampaknya kalau kita menggunakan posisi kontrol ini? Yaitu murid akan bergantung pada satu orang atau kepada guru yang mereka anggap teman. Ketika mereka bertemu dengan guru yang lain, itu mereka tidak mandiri. Mereka hanya menghargai guru yang mereka anggap teman tadi. Nah, lanjut posisi keempat yaitu sebagai posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau Oke, jadi posisi pemantau atau posisi kontrol yang keempat ini dia mengandalkan data ya untuk mengontrol murid dan juga di sini dia ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh murid itu. Jadi dia berdasarkan dengan aturan yang ada di sekolah dan konsekuensi yang diberikan. Jadi konsekuensi ini dan hadiah ini tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan yang dituju apa tujuan dari peraturan sekolah tersebut. Mereka hanya mendengarkan disiplin atau mengambil aturan yang ada di sekolah tanpa lebih jauh mengetahui apa nilai kebaikan dari peraturan tersebut. Nah, jadi ini menyebabkan siswa yang atau murid itu tidak sepenuhnya mandiri dalam melakukan aktivitasnya. Nah, kemudian di posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Tidak ada, Bu. Baik, ya. Terima kasih sudah bersama kami. Sekarang kami akan kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pemimpin yang memiliki sikap fisik. Baik, jadi yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, inilah yang diharapkan seorang guru terapkan. Ya, kalau saya secara pribadi sebelumnya, sebelum saya belajar di guru penggerak ini, saya lebih banyak menggunakan posisi sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, dan di sini saya menyadari bahwa saya harus berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer, di mana saya tidak boleh menjudge bahwa anak ini nakal, anak ini tidak baik, tapi kita harus berusaha mencari tahu dulu apa alasan daripada anak didik kita sehingga dia bisa melakukan hal ini. Ya, bukan secara langsung kita menghukum ataupun membuat mereka merasa bersalah, tapi kita mencari tahu dulu apa yang menyebabkan murid itu melakukan kesalahan dan bagaimana cara mereka untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Ya, jadi seperti itu. Ya, betul. Jadi ini yang harus kita terapkan. Dengan kita menerapkan proses manajer ini, kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik ya dari anak didik kita. Bahwasanya apa yang mereka lakukan itu mereka sendiri yang bisa memperbaikinya. Ya. Selanjutnya di materi terakhir kita akan membahas mengenai segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut di materi terakhir, yakni segitiga restitusi. Nah, perlu diketahui dulu apa itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu jadi di sini di segitiga restitusi kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita langsung begitu saja menjudge atau mengatakan bahwa anak ini salah atau anak ini bodoh atau anak ini nakal. Nah, kita harus mencari tahu dulu apa alasan mereka melakukan itu dengan melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang akan dilakukan oleh guru. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ini dalam menyelesaikan masalah tidak harus diselesaikan oleh guru BK. Kita sebagai wali murid pun bisa menyelesaikan permasalahan murid atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid, pelanggaran yang dilakukan melalui penerapan segitiga restitusi ini. Kembali. Nah, ini kita bisa lihat ada 3 tahapan yang bisa dilalui. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Jadi ketika kita menemukan anak didik kita yang bermasalah atau contoh seperti tadi dia terlambat. Nah, kita bisa mengatakan kepada anak murid kita bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal manusiawi. Semua orang pernah melakukan kesalahan, ya, dan kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini kita membuat dulu keadaan menjadi stabil. Kita membuat yang tadi
Kemudian kita bisa menanyakan, apa yang penting bagi mereka? Kemudian maukah mereka belajar untuk memperbaiki kesalahan mereka? Jadi intinya adalah di segitiga restitusi ini kita harus mencari tahu dulu apa alasan anak itu, kemudian kita menanyakan apa keyakinan yang mereka miliki dan bagaimana cara mereka untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Baik Bapak Ibu, itulah tadi materi yang telah kita diskusikan bersama terkait bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya adalah refleksi. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan Ibu. Jadi hal baru yang saya dapatkan dari diseminasi ini, saya lebih paham bagaimana menghadapi anak-anak yang bermasalah. Saya tidak seharusnya menjadi seorang penghukum, tapi alangkah lebih baiknya menjadi seorang manajer yang bisa meyakinkan anak-anak untuk memperbaiki kesalahan. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Jadi betul sekali. Di sini kita sebagai seorang guru dituntut untuk bisa menjadi seorang manajer. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak didik kita, bukan langsung menjudge, tapi kita mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dengan menanyakan keyakinan mereka dan upaya apa yang bisa mereka lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, jadi itulah yang diharapkan sebagai seorang guru dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya materi terakhir yakni segitiga restitusi, maka berakhir pula diseminasi budaya positif pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bersama, apa yang